Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Sarjana Psikologi bersama saya Ihram Budiansyah. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang Sarjana Psikologi. Apa itu psikologi? Berhubung channel ini adalah channel Sarjana Psikologi. Nah, untuk menjelaskan tentang psikologi, tentu saya tidak akan jelaskan definisi psikologi. Psikologi itu adalah kayak di materi kuliah aja ya. Tapi saya akan membahas tentang salah kaprah oleh sebagian masyarakat atau tidak sedikit masyarakat yang kurang paham tentang psikologi, yang secara tidak langsung dapat menjelaskan apa itu psikologi. Preview. Oke, salah kaprah pertama, tidak sedikit atau banyak masyarakat yang menganggap orang-orang yang menguasai ilmu psikologi dapat membaca orang. Dan saya sendiri sering mengalami hal tersebut. Beberapa teman saya atau siswa saya, kebetulan saya pernah jadi guru di salah satu SMA negeri di Makassar, mereka mengatakan psikologi, berarti bisa baca orang ya? Baca orang, Saya selalu menjawab dengan candaan, koran kali ya bisa dibaca. Apakah Anda pernah berpikir seperti itu? Jadi salah kaprah pertama bahwa seorang psikologi bisa baca orang, padahal mungkin maksudnya baca orang itu bahwa seorang psikolog dapat langsung mengetahui kepribadian orang lain, karakternya, juga sifat baik dan buruknya, atau bisa baca apa yang dipikirkan oleh orang lain. Apakah benar psikologi seperti itu? Nanti kami jelaskan secara keseluruhan. Oke, berikut salah kaprah kedua, seorang psikolog dapat meramal orang lain. Tidak sedikit atau banyak juga masyarakat yang percaya bahwa seorang psikolog dapat meramal nasib atau masa depan orang lain. Padahal ujung-ujungnya pengen tahu jodohnya, rezekinya, sukses apa enggak di masa depan ya. Padahal seperti kita percaya dan yakini bahwa jodoh, rezeki, dan kematian adalah rahasia Allah. Apakah benar psikologi seperti itu? Apakah Anda juga pernah berpikir seperti itu? Oke, lanjut, salah kaprah ketiga bahwa seorang psikolog prospek kerjanya hanya menangani orang gangguan jiwa atau gangguan mental, yang berarti profesi psikolog nantinya kerja di rumah sakit jiwa. Nah, ada pengalaman sedikit saat saya mengajar di sekolah, karena saya adalah guru bimbingan konseling di sekolah, saya sering menemukan pandangan sebagian orang tua siswa ya maksudnya, mengenai sarjana psikologi. Soalnya semenjak saya jadi guru BK, jika saya melakukan bimbingan klasikal atau mengajar di kelas, kadang saya sambil melakukan sosialisasi mengenai fakultas psikologi. Bagaimana kuliahnya, apa yang dipelajari, sampai bagaimana prospek kerjanya nanti. Akhirnya ada beberapa siswa yang tertarik dan berencana untuk kuliah di fakultas psikologi nanti setelah tamat SMA. Namun rata-rata datang saya kembali untuk meminta bimbingan karir terkait prospek kerja psikologi. Pak, orang tua saya bilang kuliah di psikologi nanti mau kerja di mana nantinya. Padahal saya sudah jelaskan seperti yang Bapak jelaskan mengenai psikologi waktu di kelas. Kira-kira seperti itu persepsi orang tua mereka mengenai sarjana psikologi. Pengalaman juga waktu saya pindah atau mutasi dari daerah Kabupaten Palopo ya ke Makassar. Saya sedikit cerita ini ya. Nah, awal-awal ketika saya di sekolah yang baru yang saya tempati di Makassar, saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu seorang guru. Dia pun bertanya, "Bapak sarjana apa?" Saya bilang, "Sarjana psikologi, Pak." Dia pun kaget dan dia bilang, "Pak, di sini tidak ada yang gangguan jiwa." Saya asli ketawa dalam hati. Dan terjadi lagi. Kemudian saya pun menjelaskan, "Pak, nanti ke depannya sekolah-sekolah itu akan memiliki sarjana psikologi." Dia pun menimpali, "Wah, mau jadi apa negara ini?" Nah, itu dia sahabat sarjana psikologi, karena salah kaprah terhadap ilmu psikologi, akhirnya mereka kurang paham, tidak paham tentang apa itu psikologi, apa itu profesi psikologi. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Oh iya, istilah psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan beberapa aspek-aspeknya. Sedangkan orang yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi atau sarjana psikologi disebut ilmuwan psikologi. Sedangkan psikolog adalah orang yang ahli di salah satu bidang psikologi tertentu. Oke, baik, salah kaprah pertama. Sarjana psikologi atau profesi atau seorang psikolog bisa membaca orang. Di sini saya jelaskan bahwa mungkin salah kaprah ini bahwa seorang psikolog dapat membaca, mengetahui kepribadian orang lain, bahkan mengetahui pikiran orang lain, padahal tidak seperti itu. Lebih tepatnya adalah psikolog melakukan proses asesmen terhadap Anda melalui beberapa mekanisme, melalui dari observasi, pemberian tes psikologi, hingga wawancara. Nah, dari data-data tersebut, seorang psikolog mencoba mendeskripsikan atau memprediksi terkait apa yang mungkin tersimpan dalam pikiran Anda. Hal inilah yang membuat seorang psikolog dapat membaca kepribadian dan pikiran orang lain, padahal sebenarnya karena hasil dari asesmen. Artinya, pengetahuan tersebut didapatkan berdasarkan sains. Kemudian psikolog dapat melihat hasil asesmen sebagai informasi yang Anda berikan, kemudian informasi tersebut digunakan untuk menyimpulkan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Anda, juga apa yang Anda pikirkan.
Jadi, hasil asesmen tersebut dapat menguraikan kepribadian Anda. Selain hasil asesmen, seorang psikolog sebenarnya memiliki semacam skill, yaitu dengan memiliki empati yang tinggi sehingga secara instan dapat membaca emosi orang lain. Tentu saja kemampuan ini didapatkan tidak dengan instan pula. Misalnya, seorang psikolog dapat mengetahui bahwa si A ini terlihat kurang respek saat berbicara dengan orang lain. Hal ini terlihat dari bahasa tubuh, karena seorang psikolog yang memiliki skill atau kepekaan emosional yang tinggi, empati banget ya kan, sehingga dapat memahami orang lain dengan interpretasi tingkah laku dan kebiasaan yang timbul saat bertatap muka langsung dengan orang tersebut. Seorang psikolog mampu mengetahui jika kamu sedang tidak fokus atau memikirkan hal lain saat berbicara dengan orang lain. Kemudian ada juga seringkali seorang yang pernah baca buku-buku psikologi tiba-tiba merasa dapat dengan cepat mengetahui orang lain, mengetahui pikiran orang lain, atau mengetahui orang lain jika berbohong misalnya. Hayo, siapa yang seperti ini? Padahal faktanya sulit untuk mendeteksi jika seseorang sedang berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Hal ini perlu dilakukan dengan berlatih melihat inkonsistensi dalam perilaku nonverbal pada orang tersebut. Selain itu penting juga untuk menganalisis konteksnya dan jangan percaya metode cepat seperti seorang yang berbohong pasti tidak berani melakukan kontak mata. Faktanya, justru seseorang yang berbohong lebih banyak melakukan kontak mata daripada orang yang berkata jujur, karena seorang pembohong tahu semua hal tentang jalan pintas yang kerap dilakukan untuk mendeteksinya. Atau jika seseorang gugup dan terbata-bata ketika berbicara, kayak semacam gagap ya, ketika berbicara dalam memberikan informasi, pasti dia berbohong, padahal belum tentu. Bisa saja ada faktor psikologis lainnya. Misalnya, seorang tersebut memiliki kecenderungan grogi, terutama saat dimintai keterangan sehingga dia gagap saat berbicara. Ini juga menarik atau penting bagi kita semua, jadi tidak boleh langsung menjudge orang lain hanya karena pernah membaca buku-buku psikologi yang dijual di toko buku. Kemudian seolah-olah sudah mengetahui pikiran orang lain, padahal seorang psikolog saja butuh jam terbang dan memiliki metode tertentu. Kira-kira seperti itu mengenai salah kaprah yang pertama. Oke, salah kaprah kedua. Seorang psikolog bisa meramal atau semacam cenayang yang dapat meramal keberuntungan dan menebak masa depan seseorang. Hal ini sangat salah. Untuk menjelaskan hal ini kurang lebih sama dengan menjelaskan salah kaprah pertama, yaitu seorang psikolog selalu berlandaskan sains atau penelitian perilaku manusia. Dan untuk mendapatkan data mengenai kepribadian seseorang, tentu dengan melakukan asesmen berupa observasi, tes psikologi, dan wawancara. Sementara tes psikologi juga beragam alat tes. Ada tes intelijensi, ada tes yang mengungkap bakat dan minat, tes yang mengungkap aspek kepribadian, ada tes yang mengungkap emosional seseorang. Nah, dari data dengan menggunakan tes ini, psikolog dapat menyimpulkan potensi seseorang dalam menentukan minat dan bakat dalam menentukan pekerjaan, serta kesesuaian pekerjaan berdasarkan emosi yang dimiliki seseorang karena potensi setiap orang berbeda-beda. Misalnya dari hasil asesmen psikologi, terdapat data mengenai bakat minat, emosi, serta IQ atau intelijensi, kemudian gaya belajar seseorang tersebut yang memiliki aspek-aspek mental yang akan mempengaruhi kinerja di suatu bidang pekerjaan nantinya, sehingga dengan potensi tersebut seseorang dapat memilih kesesuaian pekerjaan nanti di masa depan. Nah, hal seperti inilah yang dianggap sebagai kemampuan meramal, padahal tidak seperti itu. Itulah pentingnya psikotes salah satunya dalam dunia pendidikan, karena psikotes merupakan analisa yang dilakukan untuk mengukur aspek individu secara psikis. Tujuannya tentu saja untuk mengukur berbagai kemungkinan atas berbagai macam kemampuan anak secara mental dan faktor-faktor yang mendukungnya, seperti intelijensi, bakat minat, emosi, serta gaya belajar, sehingga nantinya anak dapat memilih jurusan, fakultas yang dapat menunjang potensinya kemudian untuk memilih pekerjaan yang sesuai. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya sekilas seorang psikolog seolah dapat meramal orang lain. Kemudian bagaimana dengan ilmu perbintangan yang dihubung-hubungkan dengan karakter atau kepribadian seseorang? Sifat-sifat orang berdasarkan golongan darah misalnya, atau karakter seseorang berhubungan dengan tanggal lahir dan bulan lahir. Semua pengetahuan tersebut disebut sebagai pseudoscience. Nah, hal ini menjadi perdebatan sih sebenarnya. Disangkanya semua itu adalah ilmu psikologi, padahal ilmu psikologi itu memiliki metode diagnosa untuk mengenali kepribadian seseorang secara mendalam yang disebut psikodiagnostik. Salah kaprah ketiga, seorang psikolog akan bekerja di rumah sakit jiwa. Nah, untuk yang satu ini saya menjelaskan berdasarkan kode etik psikologi Indonesia yang dikeluarkan oleh HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Oh ya, HIMSI itu sama dengan ID kalau di kedokteran. Pada bab 3 tentang kompetensi, silakan lihat halaman berikut mengenai kompetensi psikolog dan ilmuwan psikologi. Dari kode etik ini sudah terlihat jelas mengenai seputar pekerjaan sebagai seorang psikolog dan ilmuwan psikologi. Berdasarkan kode etik psikologi dalam bab 1 tentang pengertian, nah di sana dijelaskan batasan antara sarjana psikologi dan profesi psikolog. Jika Anda berminat lebih mendalam tentang ilmu psikologi dalam program magister psikologi di Indonesia, ada psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis anak, psikologi klinis orang dewasa, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi kerekayasaan faktor-faktor manusia atau psikologi eksperimen. Kira-kira seperti itulah mengenai psikologi. Jadi salah kaprah mengenai psikologi mudah-mudahan sudah terjawab di video ini. Semoga video ini bermanfaat.
Apakah sahabat sarjana psikologi pernah berpikir seperti itu mengenai profesi psikologi? Silakan sampaikan atau beri tanggapan Anda di kolom komentar. Jika Anda ingin melakukan pemeriksaan psikologi, ingin mengetahui potensi anak, intelijensinya, bakat dan minatnya, kemudian konseling, silakan ke Biro di Tiara Cipta Utama. Di Tiara Cipta Utama ini Anda ditangani langsung oleh psikolog yaitu Dr. Siti Murdiana dan Andi Dewi Neswati. Alamat Makassar, Jalan Sunu, samping SMA 17 Makassar, dan alamat Bandung, Jalan Genjer nomor 23. Silakan follow Instagram Tiara Cipta Utama dan follow juga Instagram Sarjana Psikologi. Terima kasih sudah menonton.